اهدنا الصراط المستقيم. Yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban, apa wahtisaban? Keinsafan. Sibuk menghitung dosa. Ada terjemahan mungkin kalau di ini bukan Quran ya. Sibuk menghitung pahala karena mencari pahala. Saya kok nggak nyampe otaknya kalau diganti kata mencari pahala. Di sininya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kok di sini mencari pahala? Yang kedua, Ramadan ini nggak usah diadakan seminar, dialog, diskusi, debat, undang pakar soal pahala 10 kali lipat. Jadi jangan diperdebatkan lagi. Nggak usah rewel, nggak usah sanksi, ragu pada Allah. Yakin semua amalan berkali lipat di Ramadan ini. Yang harus dibawa ke forum dialog, dosa kita terhapus atau enggak. Bikin seminar. Jadi wahtisaban ini menghitung dosa. Ai taubat. Saya mau lebih mudah nerjemahkan. Taubat. Kita ulang. Man soma. Mau enggak puasa kali ini? Karena tiap hari kan Bu Ima, Senin dan Kamis pasti puasa. Tengah purnama puasa juga. Apa sih istimewanya? Kali ini Ramadan ini saya mau puasa karena taubat. Saya juga puasa karena merasa iman saya sering yangkus. Saya juga nggak mau iman saya dalam keadaan kosong, khawatir malaikat mencabut nyawa saya. Nah, maka pasti ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketemu 11 bulan yang lalu ada dosa terhapus. Tertarik nggak? Kalau tertarik, perbaiki niat puasa. Kepikiran Pak Rali? Iya, kepikiran. Nah, sekarang kita masuk mangkoma. Masuk mangkomanya. Berarti mangkoma ini harus kita perbaiki. Saya juga agak merenung ya. Apalagi Bu Haji Tuti, Bu Imam. Apa sih istimewanya Ramadan? Latihan pagi tahajud. Di bulan lain kita ini tahajud. Nabi Muhammad lebih lagi. Apa sih? Koma berarti qiyamu lail. Berarti sejak ba'da isya sampai fajar. Adzan subuh. Berapa jam itu? 8. Kalau 8 bagi 3 berapa Pak Imran? 2,5. 3,5 kali 3 janganlah 3. Berarti kalau sepertiga malam berapa jam? 3 jam. Kalau setengah malam 6 jam. Nah, kita bikin kalkulasi. Berarti per 3 aja ya. Kita mulai dari jam 8 ya. Berarti ini jam 8 malam. Ini jam 5. Anggaplah. Berarti ini jam berapa sih? 3, jam 1. Jam 12 tadi. Jam 1 ya. Nabi dilaporkan di luar Syaban, di luar Ramadan, sepertiga malam sholat. Berarti sepertiga malam ada di mana tuh? Mana Pak Jamal? Biasanya yang Zoom pada repot kalau lihat di kameranya. Zoom biasa kelabakan protes karena ini. Jam 10. Dia minta kamera dia. Sepertiga malam 3 jam.
5, 4, 3. Jam 3. Jam 2 dong. 3 jam kan 5. Jam 2. Susah-susah digambil di penggaris. 4, 3, 2, 1, 12 ya. 11, 10. Udah lama ternyata ya? 9, 8 tuh. Baru kelihatan nih. Nabi itu dilaporkan ada di sini. Nah, di sini ada 20 menit. Namanya sahar. Di sini Nabi witir. Kan Nabi nggak pernah mengakhiri malam dengan witir, tanpa witir. Akhir malam itu kapan? Sahur itu akhir malam. Akhir malam sahur. Batas malam apa? Fajar. Setelah malam subuh. Karena ada cerita seorang suami membangunkan, seorang istri membangunkan suaminya. Subuh kang, mana subuh? Apa le? Apa de? Ibu. Cerita. Jawab. Dijawab sama istrinya. Subuh. Apa tadi ini ibu de? Buh, gitu akhirnya kan. Kira-kira berapa jam? 1, 2, 3. Anggaplah sebagaimana dilaporkan oleh istri Nabi. Rawinya terbaik, Nabi lebih banyak 11 rakaat, sudah termasuk witir. Kira-kira dengan modal 9 rakaat, 8 rakaat. Kalau Pak Iman baca dapat berapa juz? Pak Iman, ukuran Pak Iman berapa juz? Setengah. Adalah mirip Nabi lah, 2 juz. 1 juz Pak. Mirip Nabi 2 juz. Dilaporkan di bulan Syaban berubah. Bulan Syaban karena nggak istimewa, Nabi tiap malam puasa sholat malam, menjadi setengah malam. 1, 2, 3 bangun jam 11. Berapa rakaat? Anggaplah 8 plus 3. Kira-kira kalau Pak Iman yang sholat dapat berapa juz? 4 juz. 5. Karena di bulan Ramadan Nabi sejak jam 8 sampai jam 5 10 juz. Itu doang perbedaannya tuh. Kok Nabi bukan bicara serius amat, anak api gini konon kok. Buat umat bangga seperti Nabi seperti. Makanya ini juga saya lagi pikirin ini. Nabi lagi apa sih? Kita yakin maksum Nabi itu. Begitu ambisinya menghapus dosa sampai cara sholat malamnya, menurut saya anomali. Sebegitu ambisinya menggunakan Ramadan untuk menghapus dosa, sehingga cara sholatnya menjadi istimewa di bulan Ramadan. Menjadi istimewa karena tiap malamnya Nabi tahajud. Apa sih yang boleh dibicarakan kita tiap Ramadan? Bicara lagi tahajud. Emang lagi pikir tahajud.
Selalu aja kajian Ramadan bicara soal fikih sholat malam. Emang begi-begi kemarin ke sholat malam. Lucu kan kadang-kadang. Tiap tahun kita ulang lagi cara, rukun, syarat, tertib sholat malam. Yang pasti teksnya begitu. Man koma, bukan man tahajud, bisa tahajud. Berarti Ustaz bangun malam tidur nidurin istri dulu nggak boleh. Boleh, malah wajib nidurin beda. Jadi Ramadan tidak bicara Ustaz tahajud apa malam ya, sebenarnya enggak. Maka Nabi dilaporkan sedikit tidur. Misal Pak Justin ini usianya udah kayak Nabi, usianya 2 rakaat istirahat atau 4 rakaat istirahat. Doa nangis, ingat ya Allah ya, dosa kita kayak apa ya setahun ini. Duduk bersandar, lagi wirid tidur, tertidur, bangun, nggak dihukumi tidur. Mau duduk lagi wirid, tertidur, nggak dihukumi tidur, maka wudunya tetap terpeli. Bangun lagi. Baru dapat berapa tadi? Dapat 1 juz ya tadi ya, capek. Nah luar biasa yang kita bicarakan bagaimana panjangnya berdiri sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan. Kembali kepada pertanyaan awal, Pak Rohali berkomentar abot amat. Kita ganti katanya, istimewa amat sholat malam. Ada apa begitu istimewa dan tidak begitu di bulan-bulan yang lain? Jawabannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wah, isaban itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau tidak punya 2 hal menghadapi Ramadan, saran saya Ustaz, aja pepeluanan puasa, ngelih, lemes, tidak produktif, terancam mengganggu kerja, bisnis. Juga nggak usah sibuk ke masjid tarawih dari rumah baik. Dan insya Allah akan ada siaran bola itu. Under 20 ya. Nah oleh karena itu nanti kita kembali ke outcome. Jadi Nabi Muhammad pastilah seseorang yang terbiasa puasa di bulan-bulan dalam setahun itu. Nabi Muhammad adalah pribadi yang terbiasa sholat malam, tahajud atau qiyamul lail di bulan-bulan dalam tahun ini. Tapi bulan Sya'ban istimewa karena banyak hal berubah dibanding sebelumnya, baik dalam puasanya maupun dalam sholat malamnya, karena Ramadan menjadi sama sekali berbeda cara puasanya. Kembali ke puasa. Kalau sholat malam menjadi panjang, direkonstruksi 1 bulan 10 kali khatam, berarti 1 malam berapa juz? 10 juz. 10 juz salah. Namun sendiri bisa ya, tapi kalau berjamaah makanya nggak mungkin. Bisa kalau tak khusus kansenan, kansenan janjian bisa. Makanya saya kadang-kadang bingung juga, sedih
Insya Allah mudah-mudahan ada pahala ya teman-teman yang memang harus menjaga masjid. Kan ini syiar Islam juga. Ada Pajasuro, ada yang lain, ada Paharapan. Ini kan tanggung jawab menjaga masjid tuh, memastikan harus ramai. Padahal mah kalau melihat di sini kita butuh bener. Butuh. Nah, berarti somanya gimana puasanya? Kalau betul puasanya karena taubat, Nabi juga tiap hari puasa, tiap bulan puasa, baik Senin Kemis, Purnama atau puasa-puasa lainnya. Tapi Ramadan istimewa, apa istimewanya? Perang aja libur kok. Perang libur. Kecuali di serang. Berarti menyerang karena diserang darurat enggak? Pertanyaan yang sulit karena selalu berulang-ulang. Ustaz, saya ini sopir akap. Sopir akap dari satu provinsi ke provinsi lain. Setiap hari saya harus nyetir, traveling. Itu harus ada hukum daruratnya, bahwa itu sama dengan kalau perang haram, kalau diserang balik karena melindungi puasa Ramadan. Kebayang gak itu? Nabi resign. Nah kita kan sulit. Zaman para ahli asuransi bukan hanya masuk kantor, hunting kan, beruang baik kan, dia kan hunting, mengejar orang. Nggak berani kan libur kerja kan? Tidak libur. Nggak berani bekerja. Ngelihat suasana ini, kayaknya puasa Ramadan istimewa banget Nabi. Segala hal yang dianggap mengganggu puasa Ramadan, karena tiap bulan lain juga puasa beliau, maka diistimewakan. Perang libur, kayaknya pabrik diliburkan kayaknya. Jadi kita ini harus cari akal. Mungkin puasanya nggak sempurna, Pak Mustahal masih harus dinas, yang lain-lain Pak Jepara masih ngajar, ada yang dagang, ada yang tetap tiktokan, segala rusak benar, liburin semua semampunya. Nah maka sulit puasa kita, sukses sulit. Untuk pengertian gufirallahumma taqaddama, maka kejar malamnya tuh mau milih mana?